Oke, selamat sore. Ketemu di hadapan-hadapan dan ini edisi Prego tutup. Jadi kebetulan tempat ini namanya Prego. Prego ya. Prego. Kalau saya mengartikan Prego itu preman Goa. Oh iya itu. Iya, beliau kan yang punya kan orang Goa. Iya, preman beliau Goa. preman Goa. Tapi lagi tutup, jadi kita bisa pakai lucu-lucu ketawa-ketawa. Nah, sore ini saya kedatangan tamu juga. Beberapa kali sempat saya tanyakan ke Bunda Prego. Bunda Prego. Saya mau ketemu sama ini orangnya gitu, tapi alhamdulillah hari ini dengan kesibukan yang luar biasa akhirnya bisa ketemu di sini. Bisa main sebenernya. di Prego. Nggak sibuk sebenarnya. Iya. Apa? Saya ini sebenarnya sok sibuk Oh, biar macam orang-orang itu. Selamat sore, ini ya Denny. Frus Ya, atau fras? Bebas. Bebas. Sama-sama aja kan artinya kan. Frustrated, frustasi sama aja kan. Oh, sama itu aja. emang frus itu Ya, kepanjangan dari itu. Dari itu. Kenapa harus dengan kata frus gitu? Apakah ada hal yang mau ditekankan ke orang-orang bahwa saya ini orang frustasi? Iya, sebenarnya saya kalau nggak frustasi nggak sampai Jakarta masalah Gitu. Nah, karir seorang Denny itu boleh ceritakan kepada teman-teman dulu dari kecilnya di mana gitu. Waduh, panjang yang butuh 2 hari 3 malam cerita ini. Karir musik lah, karir musik. Iya. Musik. Sorry. Iya, kalau lahir besar di Surabaya. Hijrah jadi waktu itu belum zaman hijrah, gue udah hijrah. Baru-baru ini kan momen-momen hijrah itu. Dari 2008 udah hijrah dari Surabaya ke Jakarta. 2008. Jadi udah 14 tahun di Jakarta. Itu dengan bandnya atau sendiri? Sendiri. Waktu itu. Sendiri. Terus di Jakarta langsung ketemu teman-teman bandnya atau? Enggak, di Jakarta itu wah sedih lagi nih ceritanya kalau kayak iya, gini. Iya kan namanya kan frust kan? Iya. Frustasi kan? Iya. Jadi waktu itu sebenarnya punya mimpi. Jadi sempat punya band yang lumayan besar di Surabaya. Yang kalau dibilang raja pensi iya, cuman karena masih punya impian, terus ketemu satu orang yang memang memotivasi banget, almarhum Steven. Jadi selalu ketemu dia, ngobrol. Itu waktu masih di Surabaya? Masih Surabaya. Okay. Awal kenalnya juga waktu itu dia mau ngajakin untuk Indonesia Reggae Revolution itu kompilasi. Tapi itu tahun berapa itu? 2004 apa 2003 ya? 2003 ya. 2004 ya. Terus habis itu ya udah, terus akhirnya jadi teman, terus ngobrol, dia cuma bilang kalau lu buntu pindah Jakarta aja, gue bantu semampu gue, apa yang bisa gue bantu. Akhirnya 2008 memberanikan diri. Ya, waktu itu pun dadakan juga. Jadi kan kebiasaan almarhum kan kalau dia mau bikin album atau bikin apa kan dia jalan tuh, bawa mobil jalan, bawa PC, bawa alat recording, dia jalan. Nah, kebetulan kemarin waktu itu terakhir itu dia dari Lombok, terus habis itu untuk album yang Good Atmosphere kalau nggak salah itu. Dia lagi bikin Good Atmosphere, album ketiga kalau nggak salah itu. Habis itu terus ada main di Surabaya, ketemulah di situ. Ada main di Surabaya, terus dia terbang ke Surabaya, mobilnya dibawa sama krunya, si Congis namanya. Congis sama si Ewok, yang kebetulan Ewok ini adalah drummerku waktu aku gabung sama Monkey Boot, masih gabung sama Monkey Boot. Jadi begitu ketemu di Surabaya, gimana lu tanya mulu udah 3 tahun lebih nanya mulu nggak berangkat. Akhirnya ya udah itu ada mobil, bareng mobil aja set. Ya udah berangkatlah ke Jakarta. Akhirnya ditampung sama almarhum di rumahnya sekitar sebulan 2 bulan, diajak teman juga kenal. Habis itu baru diusir dari rumah. Emang gue miara gembel minggat loh, enak aja. Pada saat ditampung di rumah almarhum Steven, itu memang Steven waktu itu sudah merecoki untuk kamu harusnya Enggak. Dia emang gitu dia dimanja. Dimanja banget. Gitu. Jalan-jalan yuk. Nonton acara yuk. Bibis yuk, Tidak ada sama sekali menyinggung musik atau karir. Belum, memang sengaja dia. Begitu keenakan baru tuh. Enak lu ya. Gitu. Di rumah mulu enggak ngapa-ngapain. Kayak miara gembel minggat gue. Cabut lu. Ya. Ya udah cabut dari rumah. Sebenarnya kan aku emang enggak punya siapa-siapa di Jakarta. Ya udah, cabut. Cuman pesannya dia selalu seperti ini. Lu keluar, terserah lu mau berapa lama lu keluar, tapi kalau lu udah capek lu mesti balik pulang ke rumah. Iya. Kayak
hilang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan balik ke rumah. Begitu balik ke rumah dia udah setting. Nggak tahu tuh orang tuh memang ajaib. Wah, tahu trending aku jadinya. Jadi begitu balik dia ada ruang pembantu yang nggak kepake. Kan memang anak-anak tidur situ juga. Dia setting satu tempat itu dia terus dikasih alat recording, kasih bikin acara, bikin lagu itu harus itu. Gitu balik dia cuma tanya, gimana lo? Aman Mas Bro. Wah, haus. Ketemu siapa aja banyak, tapi makan aman. Ya selama gue masih punya ilmu bank aman Mas Bro. Wih sudah. Ilmu bank. Iya ilmu bank. Bang, numpang aman ya, Bang. Bang, gua yang ngolekin ya, Bang, gitu. Oh, gitu. Bang, gua yang tepuk tangan deh, gitu. Lu nyanyi, gua tepuk tangan biar semarak. Setelah itu karir musiknya dimulai dengan band apa? Monkey Boots. Jadi dari situ akhirnya ketemu Monkey Boots. Karena waktu itu Monkey Boots juga nggak ada vokalis, jadi ketemu Monkey Boots. Mulai itu, tapi tetap masih di jalan waktu itu karena memang. Jadi kalau mau latihan pun mau apa, mesti ngamen dulu buat ngumpulin duit buat patungan latihan. Terus ya balik ke ya begitulah, tidur di emper toko di jalanan gitu aja. Kalau udah mentok balik ke rumah. Yaitu bikin lagu, recording, akhirnya jadilah album pertamanya Monkey Boots. Oke. Pencapaian dengan Monkey Boots itu menurut Denny apakah cukup untuk waktu itu? Maksudnya ini karena saya masuk Monkey Boots lumayan ini udah dapat 1 album atau enggak? Waktu itu sebenarnya bukan masalah pencapaian yang bagaimana ya. Waktu itu sebenarnya kalau dibilang pencapaian ada, cuman kalau untuk mimpi nggak bisa mengakomodir, dalam artian waktu bersama Monkey Boots memang prosesnya kita memang dari nol dan memang merangkak akhirnya jadi band yang memang settle dengan income yang settle, dengan jam terbang yang memang lumayan tinggi waktu itu. Cuman balik lagi karena yang namanya impian kalau buat gue kan kalau buat aku kan nggak bisa dipatok sejauh mana kita pergi kan, atau sejauh mana sebanyak mana karya kita kan ya. Yang namanya impian kan nggak ada puasnya kan, mau udah sampai sini tapi masih pengen lebih jauh lagi. Kalau pengen udah punya 3 album 2 album masih pengen album lagi. Jadi waktu itu memang karena kemakan nyaman di Monkey Boots ya? Karena kami termasuk aku sih. Jadi kami semua itu kemakan nyaman karena dengan jam terbang yang lumayan, dengan income yang setiap bulan udah ada, yang udah settle banget. Aku yang mulai dari tidur di jalanan di emper toko sampai bisa ngontrak rumah gitu, maksudnya kan sampai bisa boyong keluarga ke Jakarta kan. Itu jadi ya kalau dibilang pencapaian ya bagus gitu. Cuman kan maksudnya ya nggak cuma sampai di situ aja, harus lebih lagi ya. Mungkin waktu itu memang teman-teman kurang bisa mengakomodir itu karena kemakan nyaman. Jadi album pertama 2010, album kedua 2015 tentu jauh banget, dan itu secara psikis aku yang dihantam. Karena apa? Pertama, karena aku adalah orang yang paling depan, aku frontman. Gitu. 5 tahun sebelum album itu keluar pun berarti sekitar 6 tahun 7 tahun aku harus bawain lagu yang sama. Paling cover iya kan, kayak gitu kan, manggung ya iya kan, pasti kayak gitu kan, pasti kan kayak gitu kalau kita nggak produktif kayak gitu. Jadi itu secara fun hilang, secara psikis dihajar, jadi bosan gitu maksudnya. Emang harus bikin. Sebagai musisi apakah kan ini ternyata tidak cukup seperti itu pencapaiannya, bukan dengan 2 album atau beberapa kali kenyamanan finansial dan lain-lain ya. Sebagai musisi artinya Denny tidak menemukan. Belum menemukan. Berapa persen waktu itu? Maksudnya sebenarnya sudah hampir dapat semua yang saya impikan, tapi ternyata masih ada yang kurang. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Karena kalau nggak banyak mungkin aku nggak keluar. Karena kondisinya sekali lagi ini adalah band adalah forum. Album pertama itu kita mau ngambil keputusan untuk masuk label, itu adalah juga forum. Begitu album kedua kita keluar dari label, berarti itu kan juga forum juga. Dalam artian kalau kita sudah keluar dari label, otomatis kita harus bergerak sendiri dengan job desk, yang memang sudah diatur sedemikian rupa agar track ini tetap terjaga. Tracknya tetap terjaga. Kalau kita bisa benar-benar memang sistemnya benar,
atau jalannya bener, ya ini bakal bisa lebih naik lagi gitu. Cuman waktu itu ternyata nggak jalan gitu. Tetap aku yang jalan, ya nggak bisa. Oh gitu. jadi overlap gitu selama 8 tahun ngeband, jadinya overlap. Jadi bagaimana ya? Jadi ya capek gitu. Ya. Capek. Tapi tetap nyaman sebenarnya, tapi capek. Sebenarnya nyaman juga karena capek kan. Nah, The Prince of Ska and Reggae itu saya pernah dengar kalimat itu. Ditujukan kepada seorang isu. Siapa pertama kali yang itu isu? Ya, itu isu. Media. Iya, itu media. Itu apakah memanas-manasi kondisi karena kita tahu di di lingkungan itu kan sangat tertutup ya. Lingkungan apa ini? Lingkungan pemusik ska dan reggae. Enggak tertutup sebenarnya. Kita media aja yang menutup diri sebenarnya sama mereka. Tapi dengan itu dengan adanya gelar itu, ya yang jelas apa ya, kalau buat aku sih itu salah satu penghargaan gitu, maksudnya achievement gitu. Karena memang kan kondisinya waktu itu yang kasih juga bukan media lokal, media luar gitu sih ya. Karena waktu itu memang kalau dibilang dalam skena Jamaican Sound System atau Jamaican Music, itu mungkin yang paling sering keluar dari Indonesia untuk tour DIY ya. DIY ya, itu artinya do it yourself, artinya duit lo sendiri, nggak ada yang bayarin. itu aku. Jadi akhirnya jadi stepnya memang dari awal banget, dari mulai berangkat sendiri berangkat sendiri ke luar negeri cuma cari temen, nggak kenal siapa-siapa, cuma tahu di Facebook, gue pengen kenal, ketemu, gue udah sampai sini. Sampai akhirnya ngebangun link, ngebangun jaring, sampai akhirnya sering diundang sampai kalau Singapura sampai kayak ke toilet, setahun bisa 6 kali 7 kali diundang. Jadi terus akhirnya diundang lagi untuk yang International Reggae Day. Di situ ada advertisement, ada apa namanya, ada kalau dibilang sih yang itu iklan gitu di salah satu Street Post punya si Singapura, Street Times itu ya kalau nggak salah itu namanya deh, pokoknya gitu deh. Di situ di advertisement itu, di iklan itu ada the International Reggae Day, di sini also performing the Indonesian Prince of Ska Denny Fras. Jadi dari situ baru nempel, dari situ baru media Indonesia kebuka matanya. Menurut Denny sendiri siapa sebenarnya yang berhak menyandang itu? Nggak ada yang berhak. Kalau saya sih, kalau aku disuruh, kalau harus memilih, ada nama? Nggak aku pilih sih sebenarnya. Aku sih dalam artian gini loh. Kalau aku itu intinya mau dilabelin artis reggae, artis ska, terserah mereka sih sebenarnya. Yang penting yang aku ini kan dari apa yang aku lakuin, dari pencapaian apa yang aku lakuin, apa yang sudah aku berikan, kontribusi apa yang udah aku berikan untuk skena ini, begitu. Bukan cuma lewat musik tapi lewat jaringan, begitu sih. Band ska atau reggae terbaik menurutmu Indonesia? Ya. Nggak ada. Sama aja udah datar. Sama ya? Susah ya? Nggak, bagus semua. Bagus. Nggak ada yang terbaik sih. Yang terbaik adalah yang mereka yang sampai saat ini masih mengeluarkan karya. Itu yang terbaik. Itu penting ya. Masih mengeluarkan karya itu paling penting. Karena ya kalau nggak ada mereka, nggak ada yang ngejaga jalurnya musik ini ada di jalurnya. Iya. Betul. Itu yang terbaik menurut aku. Dengan berpulangnya Steven, bukan cuman Jamaican musik yang merasa berduka, semuanya saking baiknya almarhum ya. Iya. Menurut Denny, perkembangan Jamaican musik di Indonesia seperti apa? Tetap ada saya, santai aja, tenang. Santai, yang tenang. Okay. Saya yang jaga. Media rilisan saya yang jaga. Yang tenang. Oh gitu. Karena gue belajar dari yang terbaik. Dari Steven almarhum. Kalau nggak, ya gini deh. Reggae itu ada memang, tapi sekam. Ibaratnya dia sekam. Kalau nggak ada pemantik, nggak akan terbakar. Ya. Nah, beliau lah. Nah, sementara setelah sekam ini, yang dijaga harus baranya, dan nggak semua bara itu tetap bisa nyala. Yang tetap dikipas terus ya itu yang nyala ya. Kebetulan saya yang kipas terus sampai sekarang. Nah, ini tadi kebiasaan untuk manggung keluar. Saya juga sampai mendengar kabar bahwa ada seorang musisi Indonesia dari skena Jamaican music
itu sering sekali manggung mandiri, tur mandiri keluar. Iya. Padahal saya BCA banknya, dia mandiri gimana ya? Tur bank mandiri. Itu apa sih yang sebenarnya kamu cari di situ? Jaringan. Itu kapan pertama kali melakukan itu? Waktu mau album, waktu Monkey mau album kedua. Artinya 2014. 2015. Itu sudah keluar. Berapa negara waktu itu? Enggak, waktu itu jadi gini ceritanya. Kalau waktu itu Monkey itu sempat menang yang namanya sempat dapat undangan namanya the London International Ska Festival itu tahun 2012. Tapi karena monetary crisis, karena krisis ekonomi waktu itu, akhirnya mereka nggak bisa menyediakan transportasinya. Mereka cuma menyediakan slot untuk main. Akhirnya nggak jadi. Dari situ kita ngobrol, forum. Kayaknya kita ngumpulin duit untuk kita tur Asia deh, Asia Tenggara aja. Monkey Boots selama ini ya? Waktu itu. Dan nggak kejadian. Terus tahun 2015 kita memutuskan keluar, Monkey memutuskan keluar dari label, dan akhirnya wacana yang itu terungkap lagi nih kayaknya. Oke, ya udah deh, gue jalan deh. Gitu. Sendiri. Akhirnya sendiri. Gue jalan sendiri. Aku jalan sendiri nih. Jalan ke Singapura, nggak ketemu ya, nggak kenal siapa-siapa, cuman ya dari Facebook aja. ini. Sampai Singapura ngabarin, oh ya itu masih bawa nama Monkey Boots. Jadi memang waktu itu. Terus aku bawa album terbarunya Monkey Boots juga waktu itu. Cuman yang bikin sedih adalah begitu aku balik Jakarta, tidak ada satupun pertanyaan gimana Singapura, kapan kita bisa ke sana, dan itu apa ya, mematahkan hatiku. Tapi itu malah bikin kamu itu mau pergi lagi. Iya, karena jujur karena gimana ya, karena aku yang pegang jaringan kan masalahnya gitu. Yeah. Dan pas ke situ itu vibe-nya itu beda gitu, dalam artian kayaknya ini nggak kayak Indonesia deh. Di Indonesia tuh gampang banget deh, main bisa 2.000 orang, 3.000 orang. Di sini oke, kayaknya yaudah. Akhirnya keluar Monkey, rilis album, aku rilis EP, keluar bulan Mei, aku rilis terus mulai recording, rilis album itu bulan Agustus, 16 Agustus. Ya. Rilis itu teman-teman Ruru yang bantu, Omle yang bantu untuk bikin acara yang sama teman-teman Jakarta Ska Foundation waktu itu. Bantu 17 Agustus aku berangkat tur Singapura, Malaysia, Vietnam. Dan makin penasaran karena begitu sampai sana itu yang nonton cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sambil bawa CD, sambil bawa merchandise. Jadi sebelum main tebar dulu, lapak dulu. Saya begitu main, taruh dulu lapaknya, nggak dijaga dulu, baru main, habis itu ngelapak lagi. Cuman, nah yang aku bisa pelajari adalah it's not about quantity, it's about quality. Jadi setiap orang yang datang ke situ, pintar. Jadi orang yang datang ke situ itu memang orang-orang yang memang niat untuk datang ya. dan berbagi jaringan. Ya. Dari situ itu baru pam. Begitu. Dan akhirnya aku pertama kali tur itu langsung 3 minggu, ada Singapura, Malaysia, terus habis itu di Vietnam. Itu aku main di 3 kota, di Ho Chi Minh, Da Nang sama Hoi An. Jebret. Main di Singapura, semua yang ngiringin sessionisnya semua orang Singapura. Berangkat Malaysia, combine Singapura sama Malaysia yang sessionisnya. Sampai Vietnam, sampai Vietnam, yang ngiringin aku kita semua beda paspor. Basis dari Siprus, gitaris Perancis, peranakan Perancis Vietnam, main drum Singapura, yang main saxophone Malaysia, ngiringin Denny Firus dari Indonesia. Lagu juga. Tapi di setiap kota yang kamu kunjungi itu pasti dapat panggung. Pasti. Sampai sekarang kalau mau panggung aman. Nah, itu yang aku bagi gitu. Ini dan dari situ kontribusiku setelah akhirnya ada beberapa band dari luar juga aku atur tur untuk di sini. Enggak cuma band ska, ada juga band waktu itu ada Hardy Hood, itu band hardcore, band metal, band rock. Terus kemarin ada teman-teman dari Surabaya, Rasvan Aoki tur, aku yang setting tur untuk aku atur untuk tur Malaysia, Singapura. Jadi ya yang bisa aku berikan ya itu gitu maksudnya. Kalau dibilang apa sih gitu loh, pengenmu apa dalam artian yang tadi
abang bilang tadi, apa sih sebenarnya tujuanmu kayak gitu apa? Ya gitu udah aku berbagi dan membuka jaringan dan memeliharanya. Ya iya harus. Ekosistem kalau dijaga kan jadinya bagus. Sebab kayak gini kalau aku ketemu Bunda sekali habis itu ya udah aku jaga, Bun apa kabar. Jadi ini bukan tentang, kalau buat aku ya, musik itu cuma jembatannya sebenarnya. Kan yang paling penting ini chemistry manusia ke manusianya nih. Manusia ke manusia. Iya. Okay. Menjaga itu pribadi ke pribadinya. Iya, pribadi ke pribadi. Kalau musik cuma jembatan. Sebenarnya kalaupun aku nggak main musik, aku pemain bulu tangkis tetap aku jaga juga gitu. Bun, besok kita main raket itu, Bun. Nah, karena gitu kan. Gitu. Nah, berapa negara yang pernah kamu kunjungi melakukan tur Bank Mandiri? Waduh, masih paling jauh di mana? Kalau Dubai. Enggak, kalau yang Belarus sama Mesir itu aku urusin teater, tapi musik juga karena aku yang urusin musiknya. Gitu. Kalau tur sendiri sampai Taiwan. Sampai Taiwan. Nah, masih F4 Meteor Garden. Woi, terbaik. Nah, masih akan melakukan itu lagi? Ya, pasti. Atau ada dalam waktu dekat akan kemana? Akan pergi kemana dan buka jaringan di mana? Harusnya kan kemarin, kalau sebenarnya kan kemarin karena Covid aja, karena pandemi aja kemarin kan akhirnya semua akhirnya ketunda sampai sekarang. Ke depan ini dalam waktu dekat aku mau rilis single terbaru. Ya. Tapi yang rilis bukan Indonesia, yang rilis dari label dari Singapura. Oke. Terus habis itu yang ngerjain musiknya temen DJ dari Portugal, si Alex namanya. Terus habis itu baru atur tur, rencananya bakal ada undangan juga untuk bulan September. Itu ada main di cruise ship. Itu kita jalan dari Yokohama sampai Jeju. Jadi 2 minggu. Oke. Luar biasa. Jadi ya, tetap akan melakukan itu selama masih ada kesempatan dan energinya masih ada. Iya. Itu pasti. Iya, karena aku harus menjaga impianku. Kalau enggak sampai mati kepikiran dah. Udah mati masih kepikiran. Gimana itu? Nah, luar biasa yang dibagikan oleh Dani ya? Deni. Enggak apa-apa, biasa orang timur begitu. Panggil Dani. Nah, padahal Deni. Kan Dani lagi Covid. Dani siapa nih? Dani temannya, Bu. Oh. Nah, Casmala. banyak sekali yang bisa dibagikan sebenarnya oleh Denny Frus, bagaimana membuka jaringan itu penting dan menjaga hubungan antar manusia. Terus hal-hal yang baik yang saya juga bisa rekam dari pembicaraan yang singkat ini adalah bagaimana Dani Nggak apa-apa. dari Surabaya menjaga mimpi dan sekarang masih tetap menjaga asa itu supaya harus masih banyak ya, soalnya masih banyak yang belum aku kunjungin, masih banyak juga yang kalau aku kan lebih ke alangkah baiknya jika audio dan visual itu bertemu di satu panggung. Nah, itu dong. Bukan cuma audionya doang sampai luar itu, terus visualnya nggak ada. Nah, betul. Karena jujur, karena senang aku lihat orang kaget gitu, begitu sampai mana orang kaget. Oh, kamu Denny Frus? Iya, aku pikir kamu gimbal tinggi gede, kagak ya segini deh. betul. Iya, datang terus orang lihat, siapa nih bocah kecil, tatuan hitam lagi. cerewet lagi. Iya kan. Porte PTP lagi. Nah, tapi memang gitu, memang masih banyak impian yang emang aku, karena ya Eropa belum, Amerika belum, Australia belum. Jadi kalau bisa Indonesia aja nih banyak yang belum juga kan aku mau. RIC belum. Iya. Masih minat main di RIC kalau ada kesempatan? Iya. Kan kemarin hampir main. Iya kemarin kan tergantung waktunya kan. Betul. Tergantung waktunya. Kalau gonong gininya kan bisa diatur sebenarnya. Oke, kita mau lanjutkan lagi ngopi-ngopi di Prego karena ada teman-teman juga di sini. Tapi terima kasih Denny telah berbagi di hadapan, semoga menginspirasi. Karena di sini saya tidak mementingkan siapa yang saya undang. Jadi tapi yang jelas harus punya hal yang dibagikan. Iya, benar, orang bisa dapat bahwa oh begini. Yang paling penting dari catatan saya adalah membangun jaringan, menjaga hubungan antar manusia. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kita Dani. seruput-seruput lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.